Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Reza Fatur Rahman dari kelas B. Saya akan menjelaskan materi bisnis digital. 1. Strategi bisnis digital. Terdapat 3 hal penting di dalam strategi bisnis digital, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan bisnis adalah hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Tujuan perencanaan bisnis yaitu 1. Memastikan bisnis berjalan sesuai visi dan misi. 2. Menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. 3. Membuat estimasi kapan bisnis akan profit. 4. Melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Bagaimana membuat perencanaan bisnis yang baik? A. Sederhana. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. B. Spesifik. Perencanaan yang baik adalah konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personaliannya, dan anggarannya. C. Realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. D. Komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. 2. Evaluasi. Evaluasi usaha merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar evaluasi usaha adalah membandingkan hasil kinerja usaha yang sudah berjalan dengan rencana usaha yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau tidak? 3. Tech and Internet. Internet of Things adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan item apapun dengan konektivitas internet sekarang berlaku untuk semua jenis perangkat, mulai dari jam tangan dan lemari es hingga komputer dan ponsel. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi bisnis digital ialah 1. Pemasaran. A. Memastikan supply chain atau rantai pasok, jaringan antar perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. B. Menghasilkan produk. C. Kompetitif. 2. Digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. 3. Strategi marketing. A. Lewat perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, low involvement, proses pengembalian keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. B. Kompetitif. C. Fleksibel. D. Service excellence. 4. Inovasi. A. Shocking. B. Sensanya eye offer. C. Ultimate advantage. D. Kreativitas konten. E. Powerful promise. 2. The concept and frameworks of digital business models. Konsep digital business models dijelaskan dan dieksplorasi di berbagai dimensi kerangka kerja business models. Dengan demikian, bingkai business models memiliki 3 keunggulan berbeda karena mereka menawarkan 1. Bahasa umum gauge yang mendorong dialog. 2. Representasi yang diperkecil dan kesempatan untuk bereksperimen dengan ide-ide, dan representasi yang mendorong. Dan terdapat 3 kerangka digital business model. Digital models inovasi yang berlaku pada digital yaitu 1. Model DNA. Ini adalah rekturisasi kanvas model bisnis karena membagi 9 blok bangunan menjadi 3 kategori blok. D. Design and inspiration. Namun model DNA tidak memiliki refleksi dari aspek-aspek ini dalam alat, dan karena itu tidak memecahkan salah satu masalah yang ditanganinya. 2. Tipe BM untuk model load. Jenis BM untuk model load mengembangkan tata letak grafis untuk load BM model berdasarkan kurangnya alat yang mampu memberikan visual presentasi aktivitas load bisnis. Seperti layanan load terkadang operasi pada dimensi multi kolaborasi. 3. Kerangka model bisnis load. Kerangka model bisnis load oleh Chan adalah supaya untuk meningkatkan jenis BM untuk model load. Turber et al. Chan 2014, Chan 2015 mengklaim mengubah model menjadi model 2D akan meningkatkan kegunaan dengan alasan bahwa aspek strategis diperlukan dalam load BM untuk meningkatkan kemampuan bisnis untuk mengambil posisi pergerak pertama. 3. Lingkungan makro dan mikro bisnis. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman bagi perusahaan yang berdiri pada suatu tempat di mana perusahaan tersebut melangsungkan kegiatan usahanya, termasuk pemasaran. Lingkungan mikro. A. Penyedia atau pemasok merupakan penghubung penting dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. B. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran marketing intermediaries berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. C. Pelanggan. Setiap perusahaan
harus selalu mempelajari pasar pelanggannya lebih dekat. Pelanggan di sini dapat berupa pasar konsumen yang terdiri dari atas individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa yang dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kepuasan. D. Pesaing. Pemasar harus mempertimbangkan sifat persaingan di mana perusahaan bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran menurut jenis dan sifat persaingan. E. Masyarakat. Pengertian masyarakat di sini adalah kelompok manapun yang memiliki potensial mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 2. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan perekonomian terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh pemasaran, antara lain berupa tingkat pendapatan, tingkat inflasi, resesi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tahapan pembangunan ekonomi dan sebagainya. B. Lingkungan demografi. Kondisi demografi di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran karena pemasaran selalu melibatkan penduduk dan penduduk itulah yang membentuk pasaran. Syarat memiliki uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakan. C. Lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial budaya dibentuk oleh lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, representasi dan perilaku masyarakat. D. Lingkungan teknologi. Adanya penemuan baru, perkembangan di bidang teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan konsumen, terutama cara hidup dan pola konsumsinya, sehingga secara langsung akan dapat menciptakan kegiatan pasar. E. Lingkungan politik dan hukum. Pengambilan keputusan dalam kegiatan pemasaran juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Algoritma bisnis digital. 4. Algoritma bisnis digital merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma bisnis sangat penting perkembangan ekonomi digital. Menurut Alan Duncan, Direktur Riset Gartner, sebuah organisasi akan dihargai tidak hanya karena big data mereka, karena adanya penerapan algoritma yang mengubah data menjadi tindakan dan pada akhirnya meningkatkan pengalaman customer pelanggan. Algoritma bisnis sangat penting untuk keunggulan kompetitif. Pada 2018 diyakini lebih dari 50% perusahaan besar secara global akan bersaing menggunakan advanced analysis dan algoritma, menyebabkan terjadinya disrupsi di bidang instruksi. 4. Landasan komputasi. Penguraian masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah diatur. 2. Pengenalan pola, mencari persamaan di antara dan di dalam masalah. 3. Abstraksi, berfokus hanya pada informasi penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Algoritma mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk masalah atau aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.